Ada prinsip kalau ilmu bisa dicari di mana-mana. Oke. Karena kita ini sangat harusnya bisa bersyukur ya, sangat bersyukur kita lahir di era yang digitalisasinya sangat udah kenceng, bagus gitu loh, udah kenceng. Hai Sobat Muda, balik lagi sama Elga di program yang kamu tunggu-tunggu, program acting, announcer Kalimaya Talking. Kali ini edisi leadership ala anak muda. Dan kali ini spesial banget barengan sama aku, ada Kak Ivan nih. Nah boleh banget disapa dulu penonton online kita nih yang kayaknya udah beribu-ribu jam Keren. menunggu Kak Ivan di sini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa dan sangat menarik ya, bisa diundang di program acting ini. Oke, kalau boleh tahu Kak Ivan nih katanya sih udah melanglang buana gitu di dunia bisnis. Boleh diceritain nggak nih? Apa aja tuh Pak? Ya, jadi kebetulan saya termasuk young planner ya. Karena saat ini masih umur 20, tapi udah ada beberapa bisnis. Salah satunya Sweet Mori Studio yang ada di Kota Malang. Itu self photo studio di daerah Sudimoro. Selain itu juga ada beberapa vendor online studio dan beberapa vendor freelancer lainnya gitu. Soalnya sebenarnya kerjanya udah dari SMP Mas, dari 2019. Terus sempat menggarap beberapa project yearbook. Tahu yearbook ya? Tahu. Nah, buku tahunan sekolah itu per buku bisa 200 sampai 300 ribu kan? Per anak kan itu dikali. Ada yang 300 anak, kalau dapat SMK nih, wah. Apalagi yang jurusannya banyak, bisa 800 anak Mas. Jadi saya bisa sekali project omsetnya bisa ratusan gitu. Jadi dari SMA itu lumayan per bulan bisa dapat 10 juta gitu. Oke. Akhirnya dari situ pengen punya bisnis yang passive income. Soalnya kan aktif terus tuh saya. Iya, aktif ya. Aktif income, pengen passive income. Nah, buatlah Sweet Mori Self Photo Studio di Sudimoro ini begitu. Jadi pengalaman saya di lapangan tuh seperti ngorganisir tim, terus komunikasi dengan klien, belum lagi kalau kliennya yearbook kan kadang koordinasi satu angkatan gitu. Sering saya ngomong di depan satu angkatan. Jadi leadership ini sangat berguna gitu dan sangat penting banget. Iya, sangat penting dan memang saya buktikan sendiri perlu untuk di teknis lapangan kedepannya gitu, sangat perlu untuk implementasi lapangan gitu. Nah ini kalau dari pengalamannya kan udah banyak banget ya Mas Ivan gitu, dan pastinya ada dong kayak semacam apa sih yang mendorong gitu, kok bisa segacor ini? Kenapa kok bisa umur sekarang terus sudah seproduktif itu ya? Iya benar. Itu by urgensi sebenarnya. Oh ya pasti ada kayak, aduh kepepet, betul banget. Karena mau gimana pun juga kita mau seproduktif apapun kalau nggak ada urgensinya kayaknya bakal susah. Memang urgensi itu penting sih. Harus membuat urgensi kita sendiri. Misal kita susah nih buat urgensi apa, kita misal katakanlah nggak ada urgensi di situ, maka kita buat sendiri. Kita buat target. Misal tahun depan kita mau menjadi atau dikenal sebagai apa gitu. Nah, untuk proses ke situ berarti skill apa yang harus saya kuasai kan gitu. Terus knowledge apa, teori apa yang harus kita kuasai, yaitu ditarik mundur aja. Berarti kan ada kewajibannya tuh per hari harus nyicil skill yang mana gitu. Tapi menurut Mas Ivan nih ya, Mas Ivan nih tipikal orang yang misalnya udah nentuin tujuan gitu. Betul. Itu tipikalnya yang kayak ya udah jalanin dulu aja, atau harus yang kayak diatur sistematis dulu, kayak direncanakan dulu gitu. Kalau saya sih sebenarnya dulu tim yang enjoy the flow aja. Enjoy the flow gitu. Ya. Cuman ternyata setelah kesini, setelah tahu prinsip kesuksesan, jadi gimana cara tercapai kesuksesan ini sebenarnya kan ada kesempatan yang bertemu dengan persiapan kan gitu. Nah, sebenarnya dari dulu itu banyak banget kesempatan yang lewat di hidup saya. Dari relasi, dari networking, tapi sayangnya beberapa kali saya tidak siap. Gitu. Jadi misal, wah ini ada proyek kayak gini nih, ini ada proyek kayak gini. Kapasitas saya belum ada. Saya belum mampu untuk menyelesaikan solusi tersebut. Jadi persiapan itu sangat penting. Semisal kita udah punya target, kita mau melangkah, itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Ketika nanti ada suatu momentum, ada suatu peluang, kita udah siap menangkap. Jadi dengan kita
gagal untuk persiapan, maka kita siap untuk gagal. Ada nggak sih satu kegagalan yang menurut Mas Ivan tuh paling ngena banget, berdampak banget di hidupnya? Jadi kegagalan yang paling kena menurut aku itu waktu aku belum bisa mengelola uang dengan baik, gitu. Jadi udah punya income yang lumayan, cuman belum tahu fundamental pengelolaan uang. Harusnya kan kalau sekarang udah tahu, ada simpelnya ada gini, ada living, ada living cost, ada saving, ada giving, sama investing. Nah, living costku itu terlalu banyak Mas waktu SMA. Soalnya mikirnya keluarga nggak ada urgensi, balik lagi nggak ada urgensi. Nggak ada urgensi gitu. Keluarga masih baik-baik aja, terus masih tercukupi gitu kan. Jadi uangku ya, iya, zona nyaman lah. Betul, safe, gitu. Zona nyaman. Uangku ini ya buat dihabisin sendiri, buat masa muda gitu kan. Nah, ternyata itulah penyesalan pertama saya Mas. Udah uang tidak dikelola dengan baik, tiba-tiba keluarga ini masa jayanya udah hilang. Disitulah aku ngerasa nggak ada yang bisa dijagain lagi. Itu akhirnya lebih produktif lagi, lebih mendalami dunia bisnis seperti apa, teknikalnya seperti apa, pengelolaan uang seperti apa, pengelolaan perusahaan seperti apa. Begitupun juga prestasi. Prestasi juga dimaksimalin waktu itu. Waktu itu kan sempat ikut beberapa lomba film, juga dimaksimalin di situ buat membuka semua peluang lah. Jadi sebenarnya semasa krisis apapun kita, itu salah satu ujian aja sih dari Allah. Jadi Allah itu kadang mengasih ujian kita lebih, kasih ujian kita lebih karena tahu kapasitas kita itu lebih. Jadi buat teman-teman nih santai aja, jalani, tetap jangan menyerah, nikmati lika-likunya gitu sih. Pasti nanti rencana Tuhan lebih indah. Nah tapi Mas Ivan ini kan kalau aku lihat gitu ya, kayak untuk keterampilan, kemudian skills dan juga bisnisnya tuh kayak linear semua Mas gitu di bidang digital seperti itu. Betul. Apakah Mas Ivan ini ada prinsip tertentu gitu Mas dalam mengembangkan keterampilan dan sebagainya? Sebenarnya kalau saya itu ada prinsip kalau ilmu bisa dicari di mana-mana. Karena kita ini sangat harusnya bisa bersyukur ya, sangat bersyukur kita lahir di era yang digitalisasinya sangat udah kenceng, bagus gitu loh, udah kenceng. Kita dapat informasi di mana aja bisa nyari, dapat apa aja informasi juga bisa dapat kan. Jadi selama bisa saya maksimalkan, apa yang belum tahu pasti tetap belajar terus sih. Ada 1-3 hal yang nggak pengen Mas Ivan ulangi gitu ya? Apa aja sih Mas kalau misalnya boleh disampaikan gitu? Jadi yang pertama fokus pada tujuan ya. Fokus pada tujuan. Jangan terlena dengan culture sosial media, standar TikTok dan lain-lain gitu sih. Karena itu semua hubungannya sama investing ini tadi, mulai dari leher ke atas maupun investasi di bisnis lainnya. Jadi karena saya juga pernah kena standar TikTok gitu kan, itu jadi terbang sia-sia gitu. Selain fokus nih Mas, ada lagi nggak hal yang bukan harus sih, kayak sebaiknya gitu, dilakuin sama anak muda sekarang gitu? Pandai-pandai milih lingkungan sih, pandai-pandai milih circle. Soalnya ini sangat berpengaruh. Misal ada batu nih, ada batu yang satunya diletakkan di lantai sini, tapi satunya diletakkan di tepi sungai. Pasti yang di tepi sungai kan bakal ikut lumutan, iya kan? Bahkan ikut berlumut. Jadi emang circle itu berpengaruh itu. Kalau kita punya potensi yang lebih, punya kapasitas yang lebih, pasti nanti mereka bakal takutnya menarik kembali gitu. Ngapain sih kayak harus seambis itu misal gitu. Kadang diceng-cengin ya. Betul, ngapain umur segini seambis itu ngapain gitu. Jadi circle itu sangat, pemilihan lingkungan itu sangat berpengaruh sih buat kedepannya, itu sih. Dan kali ini aku akan main jawab cepat iya atau tidak. Jadi nanti kamu tinggal jawab aja cepat iya atau enggak. Ada 10 pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Kalau menurut Mas Ivan iya, langsung bilang iya. Kalau enggak. Kalau kemarin ada Mas Dedi sebelumnya, bisa jadi. Oh gitu? Bisa, ada. Bisa jadi ada. Dia kayak agak ragu-ragu gitu, antara iya ya enggak gitu. Nanti mungkin kalau Mas Ivan ngerasa gitu, bisa banget bisa jawab bisa jadi. Enggak sih, kalau saya
Tetap ya. Tetap Iya, tegak tidak. lurus. Antara ya kalau nggak tidak. Tidak gitu. Iya. Atau nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Pernyataan pertama, lebih pilih bisnis yang beresiko tinggi tapi untung besar. Iya atau enggak? Pernah atau enggak? Iya. Bisnis tuh lebih efektif kalau dikerjain sendiri daripada kerja tim. Tidak. Tidak. Oke. Pernyataan ketiga, kalau bisnismu gagal sekali, kamu bakal coba lagi. Ya. Oke. Next. Keputusan bisnis lebih baik dibuat berdasarkan perasaan daripada data. Tidak. Tidak. Next, nomor 5. Lebih baik ikut tren bisnis yang sedang viral daripada bikin sesuatu yang beda. Tidak. Oke, next. Sebagai anak muda, harus tetap jaga work-life balance meskipun bisnis lagi rame. Aduh. Agak susah ya. Tidak deh. Next, nomor 7. Lebih baik bisnis yang menghasilkan banyak uang daripada bisnis yang sesuai passion. Tidak. Tidak ya. Oke. Next, ini nomor 8. Sebagai pemimpin bisnis, kamu harus bisa menghandle semua hal sendiri tanpa perlu delegasi. Iya. Lebih baik sering dikritik daripada hanya dapat pujian. Dikritik. Dikritik berarti iya ya? Iya, betul. Oke. Iya. Terus terakhir nih, lebih baik fokus ke satu bisnis dulu daripada langsung coba banyak bisnis. Iya. Iya, berarti fokus ya. Dulu, betul. Kali ini aku bakal mengulik beberapa nomor. Kali ini aku akan pilih 2 nomor ya, untuk dikulik alasan atau mungkin cerita gitu. Kenapa kau bisa milih iya atau tidak? Mau kulik yang nomor 5 dulu deh. Lebih baik ikut tren bisnis yang sedang viral daripada bikin sesuatu yang beda. Tadi tidak ya? Iya, tidak. Oke, kenapa tuh? Jadi sebenarnya viral itu kan ada jangka waktunya ya. Ada jangka waktunya ketika udah basi ya. Ya udah. Basi, ikut basi juga. Tapi kalau bikin bisnis yang beda, beda kan itu hubungannya sama branding. Semakin kita beda, semakin mudah diingat kan sama market. Betul. Nah, jadi sebenarnya untuk setiap bikin bisnis yang perlu kita perhatikan adalah USP, unique selling point. Jadi bedanya bisnis kita sama bisnis lain ini apa? Bedanya toko kita, spesialnya toko kita sama toko lain ini apa? Kan gitu. Nah, semakin toko kita ini mempunyai USP yang sangat inovatif dan menyelesaikan permasalahan baru di pasar, maka juga kemungkinan untuk suksesnya tinggi. Nah, next nih aku mau ngebahas yang nomor 8. Tadi ini jujur agak sedikit bingung ya gitu. Kayak ini sebenarnya iya apa enggak sih gitu. Karena ini pernyataannya sebagai pemimpin bisnis kamu harus bisa handle semua hal sendiri tanpa perlu delegasi. Oke. Tadi Jadi nilainya apa ya? Iya. Iya ya. Iya. Apa tuh? Kenapa tuh? Karena kita sebagai pemimpin. Beda lagi kalau kita cuma investor. Oke. Beda lagi kalau kita cuma owner yang emang tidak memimpin sebuah operasional, mungkin gitu ya. Kalau kita sebagai pemimpin, kita harus sangat paham dengan teknis. Oke. Soalnya bisnis itu berhubungan erat dengan teknis juga. Jadi semisal ada permasalahan apa, ada report ke atasan gimana, itu sangat paham betul di lapangan teknisnya seperti apa, buat negosiasi juga paham teknisnya seperti apa, gitu sih. Jadi tetap pemimpin tetap harus paham semua teknisnya. Kalau nggak paham, bahaya. Waktu aku jadi pemimpin, yang paling penting itu 3 ini, Mas. Apa tuh? Understanding end goal, emotional intelligence, sama system management. Sistem manajemen. Maksudnya gimana? Understanding end goal itu semisal ini kita mengelola tim ya. Kita mengelola sebuah organisasi untuk menciptakan sebuah event. Oke. Nah, di awal perlu di understanding goals kita tuh apa? Kita tuh di sini karena alasan apa? Kalau nggak understand, mereka kedepannya pasti banyak yang nggak memprioritaskan project ini, gitu sih. Dan yang kedua itu emosional. Jadi sebenarnya kita tuh sebagai pemimpin nggak harus terlalu kaku sih. Jangan terlalu galak pada anggota juga. Galak, gitu. Tegas boleh, tapi gimana ya? Tetap aja anggota ini adalah dalam satu pihak. Tetap pihak kita kan. Musuh kita apa? Problem-problem kedepannya gimana? Yang menghambat progres projectnya nanti kan gitu. Jadi kalau bisa emotional intelligence ini maksudnya bagaimana cara kita mengelola pikiran diri sendiri maupun orang lain. Jadi kita bisa harus berempati kepada anggota, problemnya gimana sih, gimana. Jadi kalau bisa
ketika proyek ini udah berakhir, ketika pemimpin ini sudah tidak menjabat lagi, maka pemimpin tersebut akan dirindukan oleh semua anggotanya. Dan yang terakhir, by system. Kenapa? Kalau by human, udah emosional, udah pengertian, udah empati gitu kan. Kalau by human, hancur. Nggak on point, nggak on time gitu kan. Jadi kenapa by system? Nah itu tadi, ini buat penetralisir yang emosional tadi gitu. Tetap aja kita harus jalan karena sistemnya begini loh, kan gitu. Nah, tak terasa nih ternyata kita udah cukup banyak banget dapetin insight dan juga pengalaman ya yang bisa didapat dari Mas Ivan gitu tentang leadership, bisnis, dan banyak banget sih tadi yang diobrolin gitu. Semoga SBM Muda nih bisa nangkep gitu ya apa sih yang mau kita sampaikan kepada kamu semua. Dan mungkin sebagai penutup nih, Mas Ivan ada nggak sih kata-kata hari ini buat SBM Muda? Kata-kata hari ini ya, tetap bergerak dan berdampak gitu sih. Oke, tetap bergerak dan berdampak adalah kata-kata hari ini dari Mas Ivan. Dan thank you so much buat SBM Muda yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk terus nantikan episode-episode lainnya dari Acting, Announcer, Kalimaya Talking, dan dengan edisi-edisi yang pastinya akan relate banget sama problem dan juga dilema usia 20-an. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, and bye-bye!